Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat, saya dari PTI 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang database atau sering kita sebut dengan basis data. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwasanya pada hari ini teknologi sudah memasuki ke semua kalangan masyarakat. Sudah banyak sekali seperti aplikasi yang sering kita gunakan seperti WA, Facebook, dan yang lainnya. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana semua itu terjadi atau tercipta? Ternyata dalam membuat aplikasi tersebut mereka harus berinteraksi terlebih dahulu dengan sebuah coding program. Tetapi sebelum membuat coding pun harus menyiapkan terlebih dahulu penyimpanan aplikasi tersebut, di mana seluruh data akan disimpan nantinya. Nah, penyimpanan itu disebut dengan database atau basis data. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu mengenai apa itu database, kemudian fungsi dari database, kemudian sistem yang menggunakan database, kemudian software kemudian contoh dari akses database. Yang pertama yaitu mengenai pengertian database. Database tersusun dari dua kata yaitu data dan base. Data merupakan sebuah informasi fakta berupa angka, huruf, dan lain-lainnya. Kemudian base itu yaitu artinya sebuah markas atau grup. Jadi database kalau kita gabungkan menjadi sekumpulan data berupa file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersamaan dalam media penyimpanan elektronis. Kenapa dalam media penyimpanan elektronis? Karena pembuatan database ini yaitu dalam sebuah komputer, sehingga kita sebut dengan penyimpanan elektronis. Dalam database terdapat beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu seperti nama database, tabel, kemudian isi dari tabel, dan tipe data seperti string, integer, char, boolean, dan yang lainnya. Untuk mendekatkan pemahaman kita mengenai database ini, kita bisa menganalogikan atau mengibaratkannya ke dalam sebuah lemari, di mana fungsi sebuah lemari dapat menyimpan sebuah dokumen-dokumen data. Contoh sebuah datanya kita ambil yaitu dari data sekolah seperti data siswa, data guru, pegawai, dan yang lainnya. Kemudian setiap data siswa harus dikelompokkan sesuai jenisnya seperti siswa dengan siswa, data guru dengan guru, pegawai pun dengan pegawai. Setiap dokumen memuat data-data yang saling berhubungan. Dalam data siswa terdapat seperti nama, jenis kelamin, kelas, alamat, dan yang lainnya. Kemudian sekarang kita mengenal sebuah penyimpanan elektronis yang sering kita sebut dengan database, di mana database ini dibuat dengan perantara sebuah komputer, dan komputer pun dibuat dengan perantara sebuah software. Bedanya kalau penyimpanan dalam lemari terbuatnya itu dari kayu, sedangkan kalau database penyimpanannya itu yaitu dalam hard disk dalam sebuah komputer. Berdasarkan konsep, lemari kita ibaratkan sebagai database, dokumen kita ibaratkan sebagai tabel database, dan isi dokumen seperti alamat dan yang lainnya kita ibaratkan seperti file dari tabel atau isi dari tabel. Nah, dari adanya pemaparan tersebut dapatlah kita simpulkan bahwasanya fungsi dari database secara umum itu yaitu pertama untuk mempermudah dalam mengakses sebuah data, untuk menyimpan data, untuk mengelola data, dan untuk mengupdate sebuah data. Sekarang sistem apa saja yang sudah menggunakan database? Jawabannya adalah semua sistem pun sudah menggunakan database. Karena kalau tidak menggunakan database, mereka tidak bisa menyimpan sebuah data tersebut. Contohnya yaitu dalam sebuah SBMPTN. Ketika kita mendaftarkan diri dalam SBMPTN, kita memasukkan sebuah data diri seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan yang lain-lainnya.
Nah, hal tersebut akan tersimpan di sistem database dari website SBMPTN. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.